Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan bab tentang sujud. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, kita melanjutkan sujud yang kedua dari pelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti semester asal di bab 4 tentang macam-macam sujud. Kali ini kita melanjutkan yaitu tentang sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Di sini ada gambar Anil sedang membaca Al-Qur'an ya. Jadi tilawah, jadi membaca Al-Qur'an. Anak-anakku yang kami cintai, yang kami banggakan, kita masuk pada materi sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika sedang membaca atau mendengar bacaan Al-Qur'an, yang mana pada ayat Al-Qur'an tersebut terdapat ayat-ayat sajdah. Biasanya itu di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat sajdah dan di situ ada simbol ya, biasanya ada simbol masjid, ada simbol apa namanya? Sajdah ya. Ya, ayat sajdah itu ada simbol masjidnya di situ. Biasanya di Quran sudah ada apa ya? Tanda-tanda seperti itu. Baik ketika sholat maupun di luar sholat ya. Sholat, posisi dalam keadaan sholat, atau posisi kita sedang bertilawah, ada membaca Al-Quran. Ya. Hukum sujud tilawah ini adalah sunnah. Artinya, alangkah baiknya untuk melakukan sujud ini. Meskipun tidak ada hukum wajib bagi sujud ini. Tapi biasanya kalau anak-anak membaca Al-Quran, ya ada tanda itu ayat sajdah, ya, itu disunahkan untuk melaksanakan atau mengerjakan sujud tilawah. Pak, mau tanya Pak, kalau nggak pakai sujud tilawah diganti apa? Ya, biasanya kalau kita membaca Al-Quran, ya, terus ada ayat sajdah, tidak melaksanakan sujud, kita menggantinya dengan bacaan tasbih. Ya, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Namun kalau alangkah baiknya ya, pas posisi ada ayat sajdah, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Dasarnya apa Pak Najib? Oh, ini ada dasar hadis yang menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Perlu diketahui pula bahwa ketika kita sedang sholat berjamaah, lalu ketika imam sampai pada ayat sajdah ini, dan imam melakukan sujud tilawah, maka makmum yang mengikutinya ya, juga harus ikut sujud. Tetapi ketika imam membaca ayat sajdah namun tidak sujud, maka makmum tidak dibolehkan untuk melakukan sujud. Dalam hadis disebutkan an Abi Bakratan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin au busyrin bihi sajidan syakiron lillah. Ya, ini hadis yang diriwayatkan dari hadis riwayat dengan Abu Dawud yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ya, maka ketika beliau sampai pada ayat sajdah, beliau takbir dan bersujud, dan kami pun ikut bersujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian letak ayat sajdah yang sudah kita rangkum itu ada 15 ya, dalam Al-Qur'an itu ada 15 ayat sajdah. Ya, ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah ini disunahkan melakukan sujud tilawah. Adapun ayat-ayat sajdah tersebut terletak dalam surat dan ayat berikut ini. Yang pertama adalah Quran surat Al-A'raf ya, ayat 206, Quran surat Ar-Ra'd ya,
ayat 15, surat Al-Isra ayat 107. Maksudnya 7 dalam kurung ini 7, 13, 17 itu urutan surat ya, urutan surat ya. Maksudnya ini Al-A'raf urutan surat nomor 7, ayatnya 206. Al-Ra'd urutan ke-13 ayat 15. Al-Isra urutan ke-17 ayat 107. Kemudian Al-Hajj urutan ke-22 ayat 18. Al-Furqan urutan ke-25 ayat 60. Al-Sajdah urutan ke-32 ayat 15. Fussilat urutan ke-41 ayat 37. Al-Insyiqaq urutan ke-84 ayat 21. An-Nahl urutan ke-16 ayat 49. Surat Maryam urutan ke-19 ayat 58. Surat Al-Hajj urutan ke-22 ayat 77. Surat An-Naml urutan ke-27 ayat 25. Surat As-Shadd urutan ke-38 ayat 24. Surat An-Najm urutan ke-53 ayat 62. Surat Al-Alaq urutan ke-96 ayat ke-19. Jadi 15 surat ini nanti anak-anak bisa mencarinya. Oh, letaknya mana? Itu ayat sajadah yang disampaikan oleh Pak Najib. Jadi kalian harus tahu. Jadi nanti surat Al-A'raf bunyinya ini, surat Al-A'raf itu bunyinya ini. Lah nanti anak-anak kasih lembar kerjanya untuk mencari surat-surat yang terdapat di dalam ayat sajadah. Ya, jadi biar tahu. Nah, gitu ya. Terus kemudian syarat-syarat sujud tilawah. Oh, syarat-syarat sujud tilawah. Kalau kita tahu bahwa syarat-syarat sujud tilawah ini ada 3. Yang pertama adalah suci dari segala kotoran dan najis, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Tidak boleh kalau kita sujud tilawah di atas yang tidak suci ya. Ono kotorane, ono najise, iki ra oleh. Ya, biasanya kalau membaca Al-Qur'an itu di tempat-tempat yang baik, yang enggak ada najisnya, enggak ada kotorannya. Ya. Ketika sujud pun ini seperti itu. Enggak boleh kotor, najis. Kemudian menutup aurat. Ya. Menutup aurat. Ini harus menutup aurat. Enggak boleh pakai katokan cekak. Ya, menutup aurat, bledeh, kok tangan tok, ya ora oleh. Menutup aurat semua. Kalau wanita, Pak, ya seperti kalau kita melaksanakan sholat. Ya, hanya wajah, ya, hanya ini wajah dan telapak tangan ini enggak usah. Jadi ketika pakai rukuh, ya menutup aurat sampai seluruh tubuh wajahnya enggak ketutupan. Ya, semuanya ditutupi. Terus kemudian menghadap kiblat. Nah, ini menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat, pas posisi kita baca Al-Quran menghadap ke selatan, langsung kita posisi sujud tilawah, ya tidak sah, tidak boleh. Posisinya nanti kalau sudah suci dari hadas dan najis, nanti menghadap kiblat, baru melaksanakan sujud tilawah itu. Selanjutnya adalah tata cara sujud tilawah. Oh, ini. Tata cara sujud tilawah, 1, berniat terlebih dahulu. Niatnya itu nawa itu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan membaca takbir. Ya, membaca takbir. Allahu Akbar. Nggih. Ketika membaca takbir Allahu Akbar, langsung sujud 1 kali. Langsung sujud. Adapun bacaan dibaca ketika sujud tilawah ini hampir mirip dengan bacaan sujud syukur. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqahu syam'ahu wa basyarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi itu yang dibaca. Saya ulangi lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin.
aku bersujud kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku dan membentukku dan yang telah membukakan pendengaranku dan penglihatanku dengan kekuasaan dan kekuatannya Maha yang memberkahi. Allah zat yang maha sebaik-baiknya pencipta. Kemudian bangun dari sujud, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi niat sujud tilawah itu, nawai itu sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baru langsung sujud. Kemudian membaca sujud tilawah, baru kemudian bangun dari sujud, langsung diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi gitu ya. Itu pada bab tentang macam-macam sujud, yaitu sujud yang kedua adalah sujud tilawah. Semoga bermanfaat, berkah dan barokah kepada anak-anakku semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.